Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Misalkan sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar Rp2.000.000 dan untuk makan dan serta retribusi lainnya, setiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan menulis persamaan sebagai berikut. Total biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya sewa bus ditambah biaya retribusi dikalikan banyak siswa yang mengikuti studi lapangan. Atau bisa kita menggunakan rumus H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 dikalikan S, yaitu banyak siswa yang mengikuti studi lapangan. Selanjutnya, kita menentukan sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Misalkan harga 1 kacamata dan 2 celana adalah Rp500.000 dan harga 3 kacamata dan 1 celana adalah Rp500.000. Misalkan kita menggunakan permisalan X dan Y ya. Kacamata kita misalkan X. Kacamata di sini kita misalkan X dan celana di sini kita misalkan Y. Nah, karena di sini ada 1 kacamata sehingga kita tulis di sini X dan di sini ada 2 celana, kita tulis 2Y sama dengan 500.000. Untuk permasalahan yang kedua juga sama, kita misalkan kacamata juga X dan celananya yaitu Y. Nah, di sini ada 3 kacamata sehingga kita tulis 3X dan 1 celana kita tulis Y sama dengan Rp500.000. Nah, sehingga model matematikanya bisa kita dapat seperti ini. X plus 2Y sama dengan Rp500.000 dan 3X plus Y sama dengan Rp500.000. Selanjutnya, menyelesaikan masalah menggunakan berbagai metode. Soalnya, Anya berlari mengelilingi taman 1 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dalam waktu 12 menit. Dengan kecepatan yang sama, Dinda mengelilingi taman 3 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dalam waktu 24 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Anya jika ingin mengelilingi taman 1 kali dan Dinda ingin mengelilingi lapangan 1 kali? Penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita menentukan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita lihat dalam soal, Anya berlari mengelilingi taman. Di sini ada taman sebanyak 1 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan. Nah, kita misalkan taman itu adalah X dan lapangan itu adalah Y. Jadi persamaan pertama kita peroleh X karena hanya mengelilingi 1 kali dan 2Y karena hanya mengelilingi 2 kali lapangan dalam waktu 12 menit sehingga sama dengankan 12. Nah, untuk yang kedua, Dinda yaitu mengelilingi taman 3 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan.
sama, ini kita misalkan juga X, dan ini juga Y. Nah, karena Dinda mengelilingi taman sebanyak 3 kali, kita tulis 3X ditambah 2 kali mengelilingi lapangan. Kita tulis 2Y dalam waktu 24 menit. Kita sama dengan kan 24. Selanjutnya, kita tentukan titik potong garis yang pada persamaan pertama, yaitu persamaan pertama kan X plus 2Y sama dengan 12. Sehingga kita cari titik potongnya. Jika titik potong terhadap sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam persamaan pertama, yaitu X plus 2Y sama dengan 12. Kita masukkan X adalah 0, ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12. Kemudian kita bagi 12 ini dengan 2. Kenapa? Karena Y memiliki koefisien 2. Sehingga kalau Y dibagi 2, 12 juga harus dibagi 2. Kedua ruas harus dibagi dengan angka yang sama. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga di sini tinggal Y. Dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sehingga kita dapat Y sama dengan 6. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Kita misalkan Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka kita masukkan 0 ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus 2Y sama dengan 12. X plus 2, kita masukkan 0-nya di sini. 2 kali 0 sama dengan 12. X plus 0. Karena 2 dikali 0, hasilnya 0. Sama dengan 12. Sehingga didapat X sama dengan 12. Maka persamaan garis X plus 2Y sama dengan 10 adalah melalui titik 0,6 dari sini. Ini 0 dan ini 6. Sehingga 0,6. Dan titik potong terhadap sumbu X kan 0 dan 12. Sehingga didapat 12,0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong garis pada persamaan yang kedua. Tadi sudah persamaan yang pertama, sehingga kita lakukan hal yang sama pada persamaan yang kedua, yaitu persamaan yang kedua 3X plus 2Y sama dengan 24. Titik potong dengan sumbu Y. Kita harus misalkan X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka pada persamaan kedua ini, kita masukkan 0 pada variabel X, yaitu 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 24. Nah, 0 dikali 3 hasilnya 0, sehingga didapat 2Y sama dengan 24. Sama seperti tadi, karena Y memiliki koefisien 2, sehingga kita bagi dengan 2. Di ruas sebelah kanan juga kita harus dibagi 2, karena kedua ruas harus dibagi angka yang sama. 2 bagi 2 hasilnya 1, sehingga didapat nilainya hanya Y, sama dengan 24 dibagi 2. Y sama dengan 12. Kemudian selanjutnya titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan 0, maka kita masukkan angka 0 ini ke dalam variabel Y. 3X plus 2Y sama dengan 24. 3X plus 2 dikali 0 sama dengan 24. Nah, 0 dikali 2 hasilnya 0, sehingga tinggal 3X sama dengan 24. Nah, di sini kan koefisien dari variabel X kan 3, sehingga kita bagi dengan 3. Nah, kalau ruas kiri kita bagi dengan 3, berarti ruas kanan juga harus kita bagi dengan 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1, sehingga tinggal X
sama dengan 24 dibagi 3. X sama dengan 3. Maka persamaan garis 3X plus 2Y sama dengan 24 melalui titik 0,12 dari ini. X-nya kan 0, didapat 0, X-nya 0 dan Y-nya didapat 12, sehingga titiknya 0,12. Nah, untuk yang kedua, X-nya itu 8 dan Y-nya itu 0, sehingga didapat 8,0. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Yang untuk persamaan yang pertama kan 0,6. Jadi titiknya ada di sini. Dan untuk titik selanjutnya yaitu tadi 12,0, yaitu titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis antara dua titik tadi sehingga garisnya seperti ini. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, untuk persamaan yang kedua ini kan titiknya yaitu 0,12. Berarti ini 0,12 ada di sini dan 8,0 ada di sini. Kita tarik garis juga. Nah, kita akan ketemu dengan titik potong antara dua garis, yaitu di sini, yaitu di titik X sama dengan 6 dan Y-nya 3. Jadi, kita peroleh titik potongnya yaitu 6,3. Dan 6,3 ini adalah himpunan penyelesaian dari permasalahan yang sudah disajikan tadi. Selain menggunakan metode grafik, penyelesaian dari permasalahan tersebut juga dapat menggunakan metode substitusi. Setelah ditampilkan tadi masalahnya, maka kita memperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan yang pertama adalah X plus 2Y sama dengan 12, dan persamaan yang kedua adalah 3X plus 2Y sama dengan 24. Untuk mencari nilai X, maka cari nilai Y terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 1. Dari persamaan 1 yaitu X plus 2Y sama dengan 12. Setelah itu menjadi 2Y sama dengan 12 min X. Ini diperoleh dari jika ruas kiri ditambah dengan negatif X, maka ruas sebelah kanan juga ditambah dengan negatif X. Maka jika ruas kiri di sini ada negatif X dan plus X, maka nilainya habis sehingga hanya tersisa 2Y. Dan untuk ruas kanan 12 min X sehingga diperoleh 2Y sama dengan 12 min X. Setelah itu substitusi persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Kita masukkan persamaan 2-nya 3X plus 2Y sama dengan 24. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2, yaitu 2Y-nya ini tadi. 3X plus 12Y min X sama dengan 24. Kemudian kita kalikan. Ini positif dengan 12 menjadi 12 plus 12. Kemudian positif dikali dengan negatif X menjadi negatif X. Sehingga langkah selanjutnya kita peroleh 3X plus 12 min X sama dengan 24. Setelah itu, di sini terdapat 3X dan juga negatif X sehingga menjadi 2X. Dan jika di ruas kiri kita tambah dengan negatif 12, maka ruas kanan juga kita kurangi dengan negatif 12. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan 24 min 12.
24 dikurangi 12 adalah 12, sehingga 2x sama dengan 12. Setelah itu kita bagikan 2x ini dibagi dengan 2, karena koefisien dari x adalah 2. Begitu pula ruas kanan kita bagi dengan 2. Sehingga x sama dengan 12 per 2, 12 dibagi 2 adalah 6, sehingga x sama dengan 6. Setelah itu, substitusikan nilai x ke persamaan 1. X tadi sudah kita dapatkan bahwa x adalah 6, persamaan 1 adalah x plus 2y sama dengan 12, maka 6 plus 2y sama dengan 12. Setelah itu, jika ruas kiri kita tambah dengan negatif 6, maka ruas kanan pun kita tambah dengan negatif 6. Sehingga diperoleh 2y sama dengan 12 min 6, 12 kurangi 6, tinggal 6, sehingga 2y sama dengan 6. Karena koefisien y adalah 2, maka kita bagi dengan 2 kedua ruas ini. Sehingga y sama dengan 6 per 2. Maka didapatkan y sama dengan 3. Maka berdasarkan metode substitusi ini diperoleh nilai yang sama dengan menggunakan metode grafik bahwa x sama dengan 6 dan y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat ditulis menjadi 6,3. Selain menggunakan metode substitusi dan juga metode grafik, kita juga bisa menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi, di mana dari masalah yang sebelumnya sudah disajikan didapat persamaan yang pertama, yaitu x plus 2y sama dengan 12 dan persamaan 3x plus 2y sama dengan 24. Pada metode eliminasi ini, pertama-tama untuk mencari nilai x, maka kita eliminasi terlebih dahulu nilai y. Persamaannya adalah x plus 2y sama dengan 12, 3x plus 2y sama dengan 24. Kita eliminasi dulu yang variabel y. Maka menjadi x dikurangi 3x menjadi 2x, negatif 2x, dan 12 dikurangi 24 menjadi negatif 12. Nah, karena di sini koefisien dari x adalah negatif 2, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 12 per 2. Karena di sini negatif dibagi dengan negatif, maka nanti hasilnya pasti positif. Sehingga 12 dibagi 2 adalah 6, maka didapatkan x sama dengan 6. Setelah itu, setelah mendapatkan x, maka selanjutnya adalah kita mencari y. Nah, untuk mencari y, maka eliminasi x. Karena di sini koefisien dari x tidak sama, maka kita samakan dulu dengan cara untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 3 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1 agar bisa mengeliminasi x. Sehingga 3x plus 6y sama dengan 36 dan 3x plus 2y sama dengan 24. Kita kurangkan 6y dikurangi 2y sama dengan 4y, 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Sehingga diperoleh 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12 ini y. Setelah itu y sama dengan 12. Nah, karena di sini koefisien dari y adalah 4, maka kita bagikan kedua ruas dengan 4, maka y sama dengan 12 per 4, 12 dibagi 4 adalah 3, maka y sama dengan 3. Itu. Setelah itu, berdasarkan metode eliminasi ini, kita juga memperoleh hasil yang sama dengan
penggunaan metode substitusi dan juga metode grafik, di mana kita memperoleh X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, atau dapat ditulis menjadi 6,3. Setelah itu, permasalahan yang sudah disajikan sebelumnya juga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik, di mana kita mendapatkan persamaan, yaitu persamaan yang pertama tadi, X plus 2Y sama dengan 12, dan 3X plus 2Y sama dengan 24. Untuk metode gabungan ini, yang pertama digunakan adalah metode eliminasi. Kita eliminasi Y untuk mencari X. Karena di sini koefisien dari Y sudah sama, jadi kita eliminasi yang Y. Sehingga diperoleh negatif 2X sama dengan negatif 12. Karena koefisien dari X adalah negatif 2, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, maka diperoleh 12 per X sama dengan negatif 12 per negatif 2. Maka X sama dengan 6. Setelah itu, untuk mencari nilai Y, substitusi nilai X ke dalam persamaan 1. X tadi sudah diperoleh bahwa X adalah 6. Kemudian, X plus 2Y sama dengan 12. Maka kita masukkan nilai X-nya menjadi 6 plus 2Y sama dengan 12. Maka, karena di sini ada 6, maka kita kurangkan dengan 6. Karena ruas kiri kita tambah negatif 6, maka ruas kanan pun kita tambah dengan negatif 6, maka hasilnya 12Y sama dengan 12 min 6. 12 kurangi 6 menjadi 6, maka 2Y sama dengan 6. Setelah itu, karena koefisien dari Y adalah 2, maka kita bagi kedua ruas dengan 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan 6 per 2. 6 per 2, 6 dibagi 2 adalah 3, maka Y sama dengan 3. Berdasarkan metode gabungan, maka diperoleh nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, sehingga dapat ditulis menjadi 6,3. Dari semua metode tadi, mulai dari metode grafik, substitusi, eliminasi, dan juga gabungan, kita memperoleh solusi atau penyelesaian yang sama, di mana kita dapatkan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, atau dapat ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 6,3. Sehingga dari permasalahan sebelumnya yang menanyakan sini pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan Anya jika ingin mengelilingi taman satu kali dan Dinda ingin mengelilingi lapangan satu kali. Tadi kan Anya dilambangkan dengan adalah persamaan 1 dan Dinda adalah persamaan 2. Anya adalah, sehingga untuk taman kan X dan juga lapangan itu Y. X, Y. Tadi X-nya adalah 6 dan hasil dari nilai dari Y adalah 3. Maka dapat diketahui waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman dan juga lapangan. Anya membutuhkan waktu 6 menit untuk memutari atau mengelilingi taman 1 kali. Sedangkan Dinda membutuhkan waktu 3 menit untuk mengelilingi lapangan 1 kali. Dari permasalahan tersebut, maka kita sudah mendapatkan penyelesaiannya dan juga kita sudah tahu waktu yang dibutuhkan Dinda dan Anya untuk
masing-masing mengelilingi lapangan dan juga taman. Nah, untuk adik-adik semua, setelah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini dengan masalah sehari-hari, di sini kakak akan memberikan latihan soal kepada adik-adik semua. Hanya 2 soal saja dan dikumpulkan pukul 8 malam ya di Google Classroom pengumpulannya. Kita tunggu sampai jam 8 malam dan pengumpulannya ini akan dijadikan sebagai absensi. Jadi mohon dikumpulkan tepat waktu ya. Terima kasih. Sekian untuk materi SPLDV kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.